Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila anqal wa minal muhafazati ala salati wal iqamati laha al mubadaratu biha fi awwali mawaqitiha. Dan sebagian dari pekerjaan orang-orang yang menjaga sholatnya, yang senantiasa mendirikan sholatnya, adalah senantiasa baginya al-mubadaratu, itu bersegera untuk menjalankan sholat fi awwali mawaqitiha, pada awal waktu. Ini bagi orang-orang yang hatinya terkait atau senantiasa menjaga sholatnya, maka dia akan mendahulukan sholatnya dari urusan yang lainnya. Artinya mengawalkan sholatnya pada awal datangnya waktu. Wa fi dzalika, dan orang yang mengawalkan di dalam sholat, fadlun azimun, keutamaan yang sangat agung. Wa huwa dalilun ala mahabbatillah, ini sebagian dari dalil kecintaannya kepada Allah. Sebagai dalil dia senantiasa memperhatikan tuannya, senantiasa memperhatikan perintah-perintah tuannya. Ketika datang perintah, dia bersegera mengerjakannya. Wa alal musyara'ati fi mardhatillah, dan sebagai bukti dia berjalan kepada mencari ridhonya Allah. Jika ada perintah, bersegera dikerjakan. Ini mencari keridhaan tuannya. Wa mahabbihi, dan menjadi bagian orang yang senang dan cinta kepada tuannya. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal waktu ridwanullah, salat pada awal waktu adalah bagian dari orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Wa akhiruhu aflullah, dan orang-orang yang sholatnya mengakhirkan, maka mendapatkan pengampunan dari Allah. Artinya faedahnya sholat itu, bagian dari yang lain adalah mensucikan atau mencuci dosa-dosa. Nah, kalau orang itu sholatnya pada akhir waktu, ya hanya dapat satu tujuan itu saja, menghapus dosa-dosa. Tapi kalau dia sholat dalam awal waktu, mendapatkan banyak keutamaan, dapat ridhonya Allah, dia dapat diampuni, ya dapat yang lain-lainnya. Wa anal abda la yusalli sholatan walam yukhrijha min waqtiha, maka pasti orang yang sholat, yang memperhatikan sholatnya, apalagi kok sampai akhir dia menjaga sholatnya, pinginnya di awal waktu, akhir ini sudah bagian dari dia menyesal. Ini apalagi kok sampai kelewat waktu, ini bukan orang yang menjaga sholat. Orang yang menjaga sholatnya akhirnya saja sudah menyesal, kok sampai ngerjainnya akhir waktu. Maka tidak ada orang yang menjaga sholatnya kok sampai sholatnya keluar dari waktunya. Walamma fatahu min awwali waqtin khairun lahu minad dunya wa ma fiha, dan orang-orang yang mendirikan sholat pada awal waktu,
itu lebih baik darinya dari seisi dunia ini. Nggak ada lagi yang lebih penting dari seisinya dunia. Ketika ada panggilan azan itu dikerjakan, yang lainnya urusan dunia. Karena datangnya perintah yang wajib ini bagian dari sesuatu yang kita dahulukan untuk kita kerjakan. Wa ma fi wa qabihun bil mu'mini ayyadkhula alaihi waqtu salatihi wa huwa ala syughlin min ashghali dunya. Dan jelek-jeleknya orang mukmin, jelek-jeleknya orang yang beriman kepada Allah, ayyadkhula alaihi waqtu salatihi, ketika masuk waktu sholat baginya, wa huwa, dan dirinya ala syughlin, dalam kesibukan, min ashghali dunya, dari kesibukan urusan dunia. Ini dari bagian jelek-jeleknya orang mukmin. Fala yatrukuhu, dan dia tidak meninggalkan pekerjaannya tersebut. Wa yaqumu ila fariidatihi allati katabaha Allahu alaihi fa yu'addiha ma dzalika illa min idhami ghaflatin wa qillati ma'rifati billah. Wa yaqumu ila fariidatihi, maka berjalan atas apa yang diwajibkan pada dirinya, yang mana telah ditetapkan oleh Allah sebagai sebuah kewajiban. Wa yu'addiha, maka dia mendatanginya, madzalika illa min aidhami ghaflatin, kecuali dirinya itu bagian dari orang-orang yang lalai kepada Allah. Wa qillati ma'rifati billah, sedikitnya ma'rifatnya kepada Allah. Kalau sholat gampangin sholat. Kalau ada orang bertauhidnya hebat, sholatnya digampangin, ini nggak ada dalilnya. Orang yang mendahulukan sholatnya ini bagian dari alamat orang yang cinta kepada Allah dan orang yang sangat tahu tentang Tuannya. Dengan orang yang mengakhir-akhirkan sholat, apalagi sampai lewat waktunya, menunjukkan sedikitnya pengetahuannya tentang Allah, sedikitnya keseriusannya ngurusin agama. Wa min dha'fi raghbati fil akhirah, dan dari sedikitnya kecintaannya pada akhirat. Dia nggak pernah mikirin akhirat sama sekali. Yang diurusin sudah apa yang di depannya, itu yang jadi urusan saya. Wa amma ta'khiru sholati hatta yakhruju waqtuha aw yaqa ba'daha kharijahu. Dan apabila takhiru sholat, dia mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya, atau sebagian masih waktu zuhur, sebagian masih waktu asar, banget mepetnya sampai yang separuh sholatnya sudah keluar dari waktunya. Fa khairu jaizin wa fihi ithmun, maka itu tidak dikenakan. Dan begitu bagian dari orang-orang yang berdosa. Kalau masih mepet, masih waktu saja, masih bagian orang-orang yang diampuni oleh. Kalau sudah sampai keluar, bukan mendapat kebaikan, itu bagian orang-orang yang berdosa. Wal adzanu wal iqamatu min sya'airis shalat. Dan kemudian bicara tentang adzan dan iqamah, bagian dari sya'airis shalat, dari panji-panjinya orang yang sholat. Ta'akkudu muhafadzatu alaihima, maka senantiasalah kalian kerjakan keduanya ketika kalian sholat, walaupun sendirian, disunahkan untuk adzan dan iqamah. Wa fihima tardun lisyaitan, dan keduanya ini adalah menolak datangnya setan mendekat kepada kita. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-salati adbar syaitan, apabila ada panggilan adzan untuk sholat, maka pada berlarilah semua setan-setan yang mau mendekat. Ini hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian wa minal muhafadzati ala salati wal iqamati laha husnul khusyu'. Dan sebagian lagi dari orang-orang yang menjaga sholatnya adalah memperbaiki kekhusyuannya, atau sampai pada sebaik-baiknya dia pada sebuah kekhusyuan fiha, di dalam sholatnya. Wa khudurul qalbi. Sebagian orang yang menjaga sholat diharuskan dia sampai pada khusyuk. Khusyuk yang bagaimana? Khusyuk, ada khusyuk zahir, ada khusyuk batin. Khusyuk zahir, tahu apa yang dibaca, ingat gerakannya, ingat kedudukannya, ingat niatnya, itu khusyuk zahir. Kalau khusyuk batin maknanya hadirnya makna atau sampainya dia kepada melihat kepada Allah, atau hatinya meyakini Allah senantiasa melihat dirinya, tiap gerakannya dilihat oleh Allah. Ini orang yang khusyuk batinan, bukan hanya khusyuk zahiran. Wa fiha huzuru qalbi. Khusyuk yang dimaksud adalah hadirnya sebuah hati dalam mengingat kepada Allah. Wa tadabburu qiraati, dan mengangan-angan apa yang dibaca. Bukan hanya bio maksudnya. Kalau bio itu cuman baca. Kalau yang berakal disuruh mengangan-angan apa yang dibaca, dari mulai Fatihah yang dibaca, surat-surat yang lain yang dibaca, diangan-angan maknanya. Dan ketika ada azab dia berlindung, ketika ada sebuah janji yang baik dia berharap. Ini isinya ketika kita bertadabbur atau mengangan-angan apa yang kita baca. Wa fahmu ma'aniha, dan paham makna-makna yang dibacanya. Wastish'aru hudu, dan betul-betul merasa dirinya itu rendah. Betul-betul ketika sholat itu merendahkan dirinya kepada Allah. Sampai kamu sujud, yang namanya sujud itu sampai kepala kamu lebih rendah dari pantat. Jadi kamu merendahkan diri yang luar biasa. Bagian dari orang-orang yang lain seperti orang Jepang, orang nggak mau suruh sujud. Kenapa? Rendah. Kalau rukuk masih mau, kalau sujud nggak mau. Kenapa? Lebih rendah dari yang paling rendah. Sampai kepalanya saja lebih rendah dari bagian dari orang yang hatinya betul-betul merasa merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawadhu lillah, dan betul-betul tawadhu kepada Allah. Artinya apa? Merasa dirinya ini sedang mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Indah ruku, ketika dia rukunya yang tawadhu. Ketika sujud, sujudnya yang tawadhu kepada Allah. Wa imtila'ul qalbi bi ta'dzimi lillah, dan penuhnya hati tentang mengagungkannya Allah. Orang yang bisa memenuhi hatinya dengan mengagungkan Allah hanya orang yang ma'rifat kepada Allah. Kalau nggak punya ma'rifat kepada Allah, apa yang akan dipenuhi hatinya? Nggak ada. Hati ini akan penuh dengan pengetahuan ketika dia mau mempelajari tentang sesuatu yang menjadi hal-hal yang kita harus tahu tentang Allah. Ketika dia tahu, akan terpenuhilah hatinya. Nah, ketika hatinya penuh, ini yang dia bawa di dalam setiap sholatnya. Wa taqdisuhu inda takbir, dan mensucikan Allah ketika takbir. Ini takbir Allahu Akbar. Akbar itu bagian sifat salbiyah, maka harus disucikan. Akbarnya Allah bukan artinya akbar seperti kita. Akbarnya Allah punya makna agung, bukan besar yang maknanya isinya banyak. Kalau besar yang isinya banyak namanya apa? Jirim. Namanya jisim. Itu besar yang isinya banyak, tersusun-susun dari beberapa perkara. Nah, Tuhan bukan yang besar maknanya begitu. Maknanya harus disucikan bahwa Allah Akbar, tapi maknanya bukan besar sebagaimana yang isinya banyak. Terus maknanya apa? Di makna agung. Terus buat tasbih, dan mensucikan Allah di dalam bertasbih. Ketika ruku subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal
na'la, ini tasbih semua isinya. Apa yang disucikan dari Allah? Bahwa engkau tidak berawal, engkau tidak berakhir, engkau tidak sama dengan semua makhluk, engkau tidak butuh pada yang lainnya, engkau esa. Ini yang disucikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa engkau tidak di atas, engkau tidak di bawah, engkau tidak di kanan, tidak di kiri. Ini sesuatu yang harus hadir dalam hatinya ketika mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini nggak hadir, ya sama saja dapatnya dohirnya sholat, tidak mengerjakan batinnya sholat. Wa fi syairi ajza'is sholat, dan dari juz-juznya sholat yang lainnya. Wa mujanabatul afkari wal khawatiri dunyawiyah, dan menjauhi pikiran-pikiran, akalnya dipakai memikir sesuatu yang di luar sholat. Ini dijauhi. Ketika akalnya mau berjalan ke sana, kembalikan ke apa yang kamu kerjakan dalam sholat. Mau ke sana, kembalikan dalam sholat. Wal khawatiri dunyawiyah, dan munculnya kekhawatiran dunyawiyah, ini harus hilang. Ketika ini nggak hilang, nggak akan satu pun dari yang dibicarakan di atas akan bisa muncul dalam hati kamu, nggak ada. Khusyuk hilang, hudur qalbi hilang, paham qiraatilnya hilang, tawadhunya hilang, mensucikannya hilang. Ketika apa? Bergeser sedikit saja mikirin dunia, ini hilang semua. Karena hati kita cuma bisa ngerjain satu perkara, mikirin dalam sholat atau di luar. Kalau lagi bikin dalam sholat, ini juga ketinggalan. Ketika ini bisa dihilangkan semua pikiran-pikiran ini, maka kita bisa konsentrasi atau sepenuhnya mentadabbur atau mengangan-angan apa yang menjadi urusan dalam sholat. Wal i'radu an hadisin nafsi, dan tidak pernah hatinya ngomong apa-apa selain apa yang dituntut di dalam sholatnya. Bisa kadang sholatnya kemana, hatinya mikirnya ngomong apa, nggak ada hubungan sama di dalam sholat. Fi dzalika bal yakunul hammu fis sholat, maka harusnya si hati itu bicara bahwa dirinya itu sedang di dalam pekerjaan sholat, niat mau menuju dalam sholat, nggak punya tujuan yang lain-lain. Al maksudun ala iqamatiha wa ta'diyatiha kama amarallahu, maka hatinya menetapkan dirinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti apa? Ketika sholat, hatinya punya niat yang dituntun dengan 3 perkara yang kamu milih. Yang namanya niat itu bukan ucapan saya niat, itu bukan hakikatnya niat. Itu namanya syariatnya niat. Membaca sholli, fardhu, dhuhri, itu syariatnya. Kalau hakikatnya niat, terbangunnya sholat itu dari apa? Ketika ada adzan, kamu mau berdiri sholat. Ketika mau berdiri, apa yang kamu ucapkan dalam hati kamu? Itu yang namanya niat. Apa karena surga? Apa karena neraka? Apa karena mau mengagungkan Allah? Ini di antara ini harus muncul dalam hati kita. Kalau ini nggak muncul, maka niat kamu nggak ikhlas. Mesti karena yang lain Allah. Mau cari dunia, mau cari pujian, mau cari. Ketika mau bangun, apa yang ada terucap dalam hati kamu? Maka itu bagian dari niat yang sebenarnya. Lah, niatnya sebenarnya itu harus ada ketika kamu takbir. Ini harus masuk dalam hati kamu. Saya mau sholat ini mengagungkan perintahmu ya Allah. Ada lagi, saya sholat ya Allah takut ancamanmu ya Allah. Ini saya sholat ya Allah mengharapkan surga yang kau janjikan ya Allah. Ini masih bagian orang-orang yang sesuai dengan perintahnya Allah. Tapi kalau sudah mau bangunnya sholat nggak ada ini, berarti niatnya di luar. Itu sudah nggak dapat niat yang masuk dalam hitungannya orang. Hadis nafsinya nggak sesuai yang dituntunkan. Mesti hadis nafsinya atau ucapan hatinya karena ini atau karena yang lain
bukan karena sama sekali sesuai perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna sholata ma'a ghaflati wa adami khusyu'i wa huduri la hasila laha. Karena sholat yang berbarengan dengan lupa atau dengan kebodohan yang mana menghilangkan khusyuk dan menghilangkan hadirnya hati, gak ada hasilnya. Kata Habib Abdullah bin Abi Haddad radhiyallahu anhu, wala naf'a fiha, dan gak ada keuntungan di dalam sholat itu. Qala Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala wa ardhah, berkata seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri, Syekh Hasan al-Basri rahimahullah, kullu sholatin la yahduru fiha qalbu fa hiya ilal uqubatin asraq. Yang namanya sholat yang tidak dengan menghadirkan hati, maka sholat yang demikian itu lebih dekat membawa pada siksaan, bukan malah membawa pada keberuntungan. Jadi sholat yang asal dapat dohirnya saja, nggak kerjain batinnya, ini bukan malah sholat yang bisa membawa pada kebahagiaan, malah sholat yang di dalamnya terdapat ancaman ketika kita kerjakan. Wa fil hadis, dan dalam hadisnya Rasulullah SAW, laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala fiha. Tidak ada seorang yang sholat kecuali orang itu berakal. Ini apa? Betul-betul akalnya itu masuk ke dalam sholatnya. Akalnya bisa menemukan mentadabbur apa-apa yang ada di dalam sholat, mengeluarkan yang tidak semestinya masuk ke dalam sholat. Itu baru orang-orang yang berakal. Bukan sholatnya anak-anak. Kalau sholatnya anak-anak bagaimana? Anak-anak kalau sholat bagaimana? Mulutnya ngomong, dia kayaknya lempeng, tapi ini matanya mau dari sono. Anak-anak itu suruh ngaji dah, diajarin alif, ba, ta. Mulutnya ngomong alif, kepala di sana alif, ba, ta. Dia yang penting dapat dohirnya, saya sudah cukup bagi dia. Lah yang demikian bukan yang dituntut oleh orang-orang yang berakal. Kalau kamu berakal dewasa, maka kamu akan menghilangkan yang demikian pada diri kamu, akan meningkatkan katanya. Pingin yang tadinya biasa dapat dohirnya, tinggal dapat batinnya juga bersamaan diperoleh. Kemudian wa anal musalli qad yusalli salatan fala yuktabu lahu fiha sujuduha wala asyuruha. Ada terkadang orang yang sholat, tapi di dalam sholatnya dia tidak ditulis di dalam sholatnya 1/10 atau 1/6 yang dapat kebaikan. Jika sholat digambarkan satu bagian utuh yang harus dikasih pahala, maka ada orang yang sholat hanya dapat pahala sedikit dari yang dikerjakannya. Kenapa? Dalam sholatnya ada yang khusyuk, hilang lagi khusyuknya, khusyuk lagi, hilang khusyuknya. Yang dihitung yang ada khusyuknya. Yang nggak ada khusyuknya nggak dihitung apa-apa. Kalau tambah banyak khusyuknya, tambah banyak hitungan kebaikannya. Kalau hilang khusyuknya, hilang hitungan kebaikannya. Akni anahu yuktabu lahu minha qadrun alladzi kana fi hadirun ma'allahi wa khashian. Artinya yang dihitung di situ adalah semangsa dia itu hadir hatinya dan betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dihitung kebaikannya. Kok hilang lagi? Ya enggak dihitung. Maka ketika dikumulatifkan sama sholat, cuma dapat sekian khusyuknya, maka ini kebaikan yang didapatkan. Kalau nggak ada khusyuk sama sekali, ya nggak ada kebaikan sama sekali. Waqad yakilu dzalika, terkadang tambah sedikit sekali khusyuknya. Apa? Di dalam takbir. Tuh minim-minimnya khusyuk itu ketika niat. Setelah itu lupa sampai salam, masih dapat namanya. Nah kalau waktu takbirnya aja nggak khusyuk, ya kesananya bubar sudah, amblas semua. Makanya
Diusahakan ketika takbir banyak orang yang mengulang. Dia bermaksud pingin khusyuk ketika masuk di dalam sholat. Mestinya khusyuk itu dibangun dengan apa? Tadi niatnya yang beres. Terbangun sholat kamu itu karena apa? Karena Allah, karena mengharapkan surga, karena takut neraka, atau ada lagi yang paling mulia, karena ini dijadikan oleh Engkau ya Allah. Ini kalau ini nggak kau bikin ya Allah, ini nggak bakal jadi sholat ya Allah. Ini pangkatnya orang-orang arifin. Ada yang pangkat kayak kita apa? Yang sholatnya pinginnya surga atau pingin dari keluar ancaman. Ada lagi meningkat apa? Sholatnya nggak mikirin surga, nggak mikirin neraka apa? Karena saya mengagungkan Engkau ya Allah. Kedua macam ini masih mengaku bisa sholat. Yang mengagungkan Allah yang masih mengaku bisa sholat, apalagi yang menjauh dari surga atau neraka atau pingin surga masih mengaku bisa sholat. Yang paling atas yang sudah nggak ngaku bisa sholat. Ini sudah bukan pangkatnya kita, ini sudah di atas nanti yang orang arif yang luar biasa. Yang ketika mau sholat, hati sudah hadir. Ini kalau nggak engkau bikin sholat ya Allah nggak akan jadi. Terbangunnya dia mau sholat karena apa? Ini engkau yang bikin. Ada lagi yang orang terbangun mau sholat karena saya mau mengerjakan ini karena mau mengagungkan perintahmu ya Allah. Nanti masih ngaku bisa. Ada lagi ya, saya mengerjakan ini ya Allah karena mengharapkan surga. Ini orang yang masih mengaku bisa, tapi dibenarkan bukan disalahkan karena memang kedudukannya masih pada kedudukan yang itu. Orang-orang yang masih bisa atau yang mengakui dirinya bisa melakukan sholat. Kemampuannya untuk sholat tidak dihadapkan kepada selain Allah. Ini yang namanya ikhlas. Ya, betul-betul kemauannya sholat murni karena mengagungkan perintahnya. Tidak ada embel-embel di dalamnya. Ini masih dihitung orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu. Waqad yaqturu bihasabi ghaflati wal indibah wal hadiru al khashi'u fi jami'i sholati yuktabu lahu sholatuhu kulluhu. Dan orang yang bisa hadir hatinya dan khusyuk dalam seluruh sholatnya, maka itu yang dihitung sholatnya sempurna. Wal ghafilullahi, dan orang-orang yang lupa dan orang-orang yang berangan-angan fi jami'i sholatihi la yuktabu lahu syai'un minha. Orang yang berangan-angan dalam sholatnya, nggak khusyuk, nggak hadir hatinya, tidak ditulis satu kebaikan apapun dalam sholat. Fajtahid, maka berusahalah kalian semuanya, wahai rahimakallah, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fil khusyu'i wal huduri fil sholat, di dalam khusyuk dan hudurnya hati di dalam sholat. Wa tadabbar ma taquluhu minal kalami rabbika, maka berangan-anganlah kalian tentang apa yang menjadi kalamnya Allah yang kalian baca di dalam sholat kalian. Fi salatika wala ta'jal, dan janganlah kalian pernah terburu-buru di dalam sholat. Idza qara'ta, apabila kalian membaca sesuatu, fa innahu la tadabbura ma'al ajal, karena orang yang terburu-buru itu nggak akan bisa mengangan-angan. Yang bisa angan-angan itu orang yang bacanya pelan, maka terangan-angan apa yang dibaca. Kalau bacanya amin, ini yang mau diangan-angan apanya, nggak akan sempat terangan-angan. Maka diperintahkan pelan-pelanlah kalian dalam membaca, artinya bisa bertadabbur. Wa idza raka'ta wa sajadta fatma'inna, apabila kalian ruku dan sujud, tumakninahlah kalian. Artinya tumakninah itu apa? Anteng. Setelah punya niat ruku, saya niat dari mulai berdiri nih, saya mau ruku karena Engkau ya Allah. Terus saya niat mau anteng, begitu. Karena anteng itu atau tumakninah rukunnya sholat juga. Setelah anteng, saya niat mau bangun ya Allah.
Setelah bangun, saya niat mau anteng lagi, niat lagi mau antengnya ini. Jangan anteng yang ngeluyur saja, ini nggak ada anteng. Berarti meninggalkan 1 buah rukun. Kalau rukun itu ditinggalkan, sama saja nggak terhitung sholat. Maka ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk, punya niat untuk anteng. Dari mulai sujud, bangun, saya mau anteng. Ini antengnya perintahnya, bukan antengnya nggak pakai niat. Kalau anteng nggak pakai niat, sama aja nggak dihitung anteng yang diperintah Allah. Sujudnya ya niat, rukunya niat, bukan niatnya sekali doang di depan, bukan. Tiap-tiap rukunnya punya. Ketika mau hadir, itu menunjukkan apa? Hati kamu hadir. Kalau hati kamu nggak hadir, nggak bakal punya niat. Ketika kamu mau ruku, mau sujud, nggak bakal punya niat. Hatinya kemana-mana masalahnya, lagi sibuk ngurusin yang lain. Kalau hatinya nggak sibuk, mesti akan niat, saya mau niat ruku ya Allah. Ya ruku, saya mau angkat. Jadi anteng, saya mau berdiri mau angkat. Ini tumak nina atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanbur sholat nakrodik. Dan jangan kamu sholat kayak ayam. Ayam kalau notol makan bagaimana? Ada nggak ayam notol anteng gitu? Hah? Nggak ada ya, betul begitu betul. Jangan kamu sholat kayak ayam nutul. Nggak ada yang nutul lama baru bangun. Itu ayam ngantuk gitu. Ayam nutul bangun. Maka jangan kalian begitu. Kenapa? Kamu kehilangan 1 rukun. Apa? Tumak. Karena tumak ninah bagian dari rukunnya, maka harus ada antengnya. Terus jangan kalau takbir kayak ekor kuda mau gusah nyamuk. Ekor kuda mau mukul nyamuk bagaimana? Kamu suka lihat ekor kuda nggak? Kalau lagi mau gusah nyamuk lemas kan? Kayak ekor kuda gitu. Lagi begini ngirit. Kalau tangan di perintah begini, ini bagian dari perintah. Pegang yang kencang, ini enggak. Itu kayak ekor mau gusah nyamuk. Kan dilarang kita sholatnya begitu. Ada aturan. Ini kok jawab begitu? Ikut Nabi nggak begitu sholatnya. Ini aturan-aturan orang yang harus kita kerjakan dalam sholat. Fala tasihhu sholatuka, maka tidak sah sholat kalian. Wadzalika li'anna tuma'nina fi ruku'i wal i'tidali minhu wa fi sajdatain wa fi julusi bainahuma wajibatun. Karena tuma'nina di dalam waktu ruku, i'tidal, 2 sujud, kemudian duduk, itu adalah wajib. Kalau kamu tinggalkan, kamu sama saja enggak sholat. Kewajibannya begitu. Jadi sholatnya sesuai dengan rukun-rukun yang diatur. Jangan sholat asal saya buru-buru nih, kerjaannya penting. Enggak ada kerjaannya lebih penting. Kamu tinggalkan cuma 2 menit ini, enggak akan meninggalkan kejadian yang besar, enggak akan. Ini bagian dari orang-orang yang betul-betul menjaga sholatnya. La budda minha, maka tidak sah sholat tanpa tumak-ninah fil fardi wan nafli, ataupun di dalam sunnah. Tabtulu sholatu bitarkiha, maka batalah sholatnya. Dalam sunnah juga begitu, nggak wajib doang. Sholat sunnah, ya juga harus ada tumak-ninahnya. Tarawih nih, tul, ya nggak sah. Tarawih ya harus tumak-ninah, berhenti sebentar, bangun. Ukurannya apa? Bacaan tasbih subhanallah. Ini ukuran berhentinya itu minimnya bacaan tasbih, baru bangun. Kalau nggak sampai ukuran tasbih, nggak disebut tumak-ninah. Jadi walaupun dalam sholat sunnah ataupun wajib, harus adanya tumak-ninah, bagian dari yang harus kita kerjakan dalam sholat. Insyaallah kita teruskan besok. Masih seputar masalah sholat. Mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu kita ini menambah khusyuknya sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan belajarnya tauhid kita bisa memenuhi hati kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saja wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه عدد قص صحبه والحمد لله في البرد والتنادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.